things-nya itu apa? Mungkin kita detailkan. Things tadi ya, objek-objek tadi bisa berupa apa aja? Banyak ya. Thing itu bisa berupa sensor. Ya, di sini ada sensor. Bisa berupa aktuator melakukan sesuatu. Ya, ada constraint baik di sensor maupun aktuator. Ya, kalau sensor itu kan biasanya di ujung, biasanya kecil, jadi tidak mungkin punya kemampuan processing yang besar. Mungkin juga memorinya terbatas. Ya, mungkin tidak ada clock-nya di situ. Mungkin power-nya juga terbatas ya. Jadi hal-hal ini menjadi batasan-batasan constraint. They run code over and over. Sometimes they sleep, wake up, and run code and go back to sleep. Ya, ini things. Ya, jadi di things-nya itu, ya, kalau dia smart, dia bisa melihat, mendengar, ya, menyentuh, mencium, dan lain-lain. Ini yang sedang dikembangkan oleh AI, ya, sehingga sensornya tadi bisa menggantikan sense yang ada di manusia. Ya. Setelah itu masuk ke cloud, ditransmisikan, lalu bisa kita lihat di tempat kita. So, Internet of Things, ya, seperti tadi, ini sebagian diagramnya. Jadi kita punya sensor-sensor atau aktuator, kita bilang di edge computing atau nodes kalau dia bukan komputer. Data dari sini itu masuk ke IoT platform, ke ThingSpeak. Dari ThingSpeak mungkin bisa di display di komputer orang lain misalkan. Ya. Dari komputer orang lain juga bisa ngirim data, datanya bisa dimasukkan ke aktuator. Misalkan membuka pintu, ya, membunyikan alarm. Jadi hal-hal itu di sini perlu protokol, perlu cara berkomunikasi, perlu programming, ya. Di sini perlu kemampuan hardware, ya. Di sini perlu kemampuan software untuk menganalisa data. Ini semuanya yang perlu dibahas pada saat kita secara teknis mengaplikasikan IoT untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Beberapa contoh IoT yang kita lihat banyak sekali. Ada smart home, ya, ada wearable devices, ya, seperti ini ada wearable devices, ada industrial sensor, ya, misalkan di smart home, ya, ada sensor-sensor, ada mobil autonomous vehicle, jadi banyak ya jenis-jenisnya. Mungkin waktu dulu pernah juga ramai tentang GoPro, ya, bagaimana kamera sekecil itu bisa menangkap high definition gambar, ya, dengan mudah dan murah. Itu hebatnya GoPro. Jadi apa saja yang bisa di-IoT-kan, hanya sebagai contoh saja tadi adalah smart autonomous car, ya, seperti Tesla, ya, sini misalkan mobil Tesla, ya, data-datanya ditransmit ke cloud yang ada di Tesla. Lalu dia analisa datanya di cloud, ya, atau juga dia konektifkan ke mobil lain, ya, misalkan. Nah, inilah kelebihannya Tesla. Dia punya data yang begitu banyak dari mobil-mobil yang sudah keluar. Bayangkan, makanya Tesla sedang bikin AI juga, ya, dan robot. Ya, tentunya robot dan AI ya akan sangat penting kalau punya data. Nah, inilah datanya. Tesla itu punya banyak didapat dari mobil-mobil Tesla yang sudah berkeliaran di sana. Jadi ada data kamera, ada data laser, radar, banyak sekali. Itu digunakan untuk training AI dan robotnya, sehingga nanti robotnya tambah pinter, AI-nya tambah pinter. Ya, jadi ketiga hal ini yang akan berkembang pesat, ya, mulai dari ya beberapa tahun terakhir ini dan sampai ke depannya.